Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Mbak? Great. Oh gitu, oke oke. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, alhamdulillah. Kita tiap hari liburan soalnya. Ef- Ya, memang salah satu bentuk kita untuk menjadi manusia di atas rata-rata itu harus menjadi kolektor rasa syukur. Jadi harus jadi kolektor. Kalau nggak jadi kolektor, kolektor itu kadang-kadang kan di mata orang tuh nggak penting, nggak jelas ya, nggak penting ya. Tapi buat dia tuh malah menjadi bermanfaat banget, Mbak.
Iya, ya memang bersyukur itu bagian dari skill of life ya. Keahlian dalam hidup. Orang kalau nggak berlatih, ya syukur juga susah. Seperti itu ya. Karena makanya butuh latihan. Nah, salah satu latihan itu ya di Narco Center dilatih juga bagian itu kan. Karena banyak orang yang memang dia punya skill banyak hal, tapi skill tentang kehidupan tuh minim. Seperti misalnya bersyukur itu ketika dia merasa sudah mendapatkan itu ya. Ketika belum ya dia tetap mengeluh. Nah, di dalam ilmu seven awareness, ilmu kesadaran seven awareness, kita ini kalau bersyukur yang tadinya jauh bisa semakin dekat gitu. Yang dari rezeki jauh bisa mendekati kita karena kebahagiaan hati seseorang itu menarik rezeki. Hati yang gembira, hati yang penuh ceria, hati yang optimis, hati yang penuh rasa syukur itu seperti magnet yang menarik ya banyak hal itu. Begitu luar biasa. Dan ini bisa menjadi momentum ya buat kita semua bahwa kalau kita bisa menata diri kita, ternyata kita ini selain memang terbentuk dari tanah lempung atau yang sifatnya adalah kotor, kita juga terbuat dari cahaya atau cahaya ilahi, ruh suci yang begitu besar, yang ini menjadikan kekuatan magnet rezeki pada saat kita bersyukur, kita juga saleh, kita juga berbuat beramal baik, ini akan menarik rezeki yang di luar dugaan gitu, Mbak. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang pandai bersyukur biasanya tuh nggak pernah rugi. Orang bersyukur malah semakin bertambah sehat, bertambah bahagia, ya. Apalagi dalam meaning atau di dalam buku The Heart of Seven Awareness, saya tulis bahwa orang bersyukur itu kan hurufnya dalam bahasa Arab ada shin, ada kaf, ada ro. Nah, Iya. shinnya itu adalah syukur. Jadi orang yang bersyukur itu dia akan memiliki ya happiness. Jadi dia akan selalu terjaga hatinya selalu bahagia. Ya, walaupun situasi kenyataan hidupnya sedang aura kasihan, misalnya sedang orang mengkasihani dia lah. Tapi ketika jiwanya dia strong, ketika jiwanya bahagia, ya rasa kasihan itu nggak sampai ke dia, hanya sampai di mulut orang-orang, nggak sampai di hati gitu. Baik. Karena hatinya sudah penuh dengan kegembiraan gitu, Mbak Novi. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Saya kalau misalkan melihat apa fenomena yang terjadi saat ini gitu Bapak, misalkan keluarga yang Bapak harus bercerai, berantakan seperti itu, kemudian sang istrinya ketampanan, ini rasa syukur mungkin hanya sebagai dia yang mengetahui, tapi betul tadi kata Pak Nafoi, mungkin dianya sudah bersyukur, kita sebagai manusia hanya berbicara dan hanya mengobrolkan hal-hal yang memang itu menjadi topiknya si dia itu, tapi pada dasarnya si orang pelaku ini sendiri sepertinya sih terlihat sudah rumah tabah, kemudian ada rasa syukur di situ, bahkan menebarkan rasa kebahagiaan. Ini yang paling menarik adalah ketika hal-hal tersebut muncul, Bapak. Apakah itu orang terpilihan yang bisa melakukannya, Pak? Atau orang sebetulnya juga bisa untuk mendapatkan keistimewaan tersebut? Ya, sebenarnya tadi kembali di awal bahwa bersyukur itu bagian dari latihan tentang hidup penuh makna ya, skill of life. Dan orang-orang yang berlatih dengan apalagi latihannya dalam keadaan real, sedang keadaan terbalik, sedang keadaan di bawah, sedang keadaannya sedang diinjak-injak, tiba-tiba dia masih bisa bersyukur, masih bisa tersenyum karena menemukan satu alasan yang buat dia kenapa saya sedih, kenapa saya kemudian galau. Padahal ya kalau saya lihat diri saya adalah orang yang paling bahagia. Nah itu orang-orang seperti itu tuh memang dia mungkin secara pendidikan ada yang bagus ada yang enggak, tetapi dalam ilmu ya menata keduniaan orang-orang ini dia mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Dia di dunia pun ya bahagia sekali Mbak Novi. Dia penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, kasih sayang, cinta yang luar biasa gitu ya.
Dan orang-orang seperti ini maka dia inginnya berbagi, terus berbagi gitu. Baik, baik. Jadi semua orang sebetulnya bisa, tapi itu tadi bagaimana skillnya nih kita asah. Tapi kalau misalkan itu makin diasah tuh semakin tajam ya Pak ya. Iya Jadi dong. sama halnya dengan itu penduduk saja seperti itu. Ketika memang kita berada dalam titik-titik yang memang dirasa kurang nyaman, mungkin saja itu saat ini kita sedang diasah seperti itu. Lalu bagaimana nih Pak untuk bisa menjadikan seseorang ini menjadi manusia yang penuh syukur? Mungkin ada tips dari Pak Marco Iya, paling singkat Pak, misalnya ngomong Pak ini Pak caranya untuk bersyukur bisa kembali lagi seperti itu. di dalam ilmu self awareness ya ada tiga hal. Yang pertama adalah orang yang orang yang bisa menemukan atau menjadi kolektor rasa syukur itu dia berhasil menemukan suara hatinya. Jadi suara hati atau inner voice atau bahasa agama inner voice atau suara hati nurani ya. Nah, ini orang-orang yang berhasil mendengarkan suara kebenaran itu akan malu kalau dia komplain gitu, Mbak. Akan malu kalau dia kemudian berhasil mendengarkan suara hati bahwa saya ini cuman dikasih masalah seperti ini aja udah nyerah. Sementara ya ada orang-orang yang jauh lebih susah, jauh lebih sulit, bahkan masih bisa takwa, masih bisa soleh gitu. Kita buka puasa kemarin Ramadan masih bisa menikmati iftar dan takjil di mana-mana, tapi ada satu daerah yang buka puasa nggak puasa tetap aja sama karena keadaannya nggak ada dimakan. Tapi pemilih Oke, tetap puasa gitu. Nah itu suara hati itu penting sebagai sebuah panduan untuk kita dalam mengambil eksekusi sebuah tindakan gitu, Mbak. Nah orang-orang nggak bisa mendengarkan suara hati, ya dia akan terjebak dengan kesombongan versi dia, kemampuan versi dia, dan dia merasa serba mampu dan sebagainya gitu. Nah ini hampir rata-rata orang-orang yang paling bersyukur dia seperti bisa mendengar suara kebenaran dalam dirinya bahwa ya saya adalah orang yang harus pandai bersyukur di situasi yang paling sulit pun gitu misalnya gitu Mbak. Jadi ini adalah baik. nomor satu adalah suara hati. Orang-orang yang bisa menemukan suara hatinya maka mau marah pun dia malu, mau kesel juga sedikit malu, malu juga lagi kepada sama manusia, tetapi amanah yang Tuhan telah berikan kepada dia sebagai manusia, kok kayak gini aja gitu. Saya harus bersyukur bahwa saya strong dalam keadaan apapun bisa melewatinya gitu. Baik. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan mau mengeluh pun rada sungkan ya Pak ya. Ya, betul. Ketika mengeluh itu kok kali ini kurang bersyukur ya. Hari ini sudah diberikan kehidupan, sudah diberikan makan gratis, udara oksigen yang gratis seperti itu. Artinya sebagai manusia pasti akan ada mendengarkan lah ya suara hati kita masing-masing tentu saja untuk mengeluh pun ada sungkannya seperti itu. Bahkan kemudian kalau berbicara tadi tentang kesombongan diri, keegoisan lah yang bisa dibilang seperti itu, manusiawi ya Pak ya sebetulnya hal itu ada, muncul itu juga pasti manusiawi. Tapi bagaimana sih Pak kita bisa meminimalisir seperti itu? Jangan sampai lah muncul rasa keegoisan atau kesombongan itu kemudian malah menjadi terus menerus seperti itu. Iya, memang eh, di dalam ilmu kesadaran tuh bahwa persoalannya kayak gitu tuh butuh istilahnya 3M, bukan miliar tapi ya. M yang pertama itu adalah milieu, lingkungan. Hmm. Jadi lingkungan-lingkungan yang hebat itu kalau kita bergabung dengan mereka, kita pasti terbawa, terpengaruh oleh situasinya gitu. Nah, kalau Baik. kita pengen ya tadi menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, ketika kita berteman, bersahabat, bertetangga dengan orang-orang yang pandai bersyukur, kita akan terbawa gitu, Mbak. Ada tetangga kita lebih susah, tapi bilangnya, Alhamdulillah hari ini badan sehat, walaupun nggak ada dimakan. Itu masih bisa, masih bilang Alhamdulillah ya. Maka di Seven Awareness bab yang ke-6 saya tulis bahwa kamu bisa berpikir negatif dengan mengatakan bahwa mawar ada durinya,
atau kamu bisa mengatakan kata-kata positif dengan mengatakan bahwa duri itu ada mawarnya. Oke. Baik. Jadi ada mawar berduri, ada duri bermawar ya, Iya. seperti itu. Baik, afirmasi ya Pak ya. Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Seperti itu ya. Oke, kalau misalkan tadi yang pertama adalah berhasil menemukan suara hati Bapak, Ya, selanjutnya apa sih? ya yang kedua adalah orang-orang yang pandai bersyukur, dia pandai memotivasi dirinya dan orang lain. Hmm. Ya, jadi ada orang bisa motivasi orang, tapi ketika dirinya down, dia paling down di antara yang dimotivasi gitu. Betul. Jadi ada orang yang kayak gitu. Nah, orang yang pada bersyukur, dia bisa motivasi dirinya untuk mewujudkan yang terbaik dan orang lain gitu. Dan ini adalah semakin dia ngajarkan orang bersyukur, semakin dia kuat gitu. Semakin dia ajarkan orang bersyukur, semakin rasa syukur dia semakin kuat gitu. Dan bisa Baik. menjadi sebuah amal soleh ya yang nggak pernah putus. Oke, baik. Ibaratkan ketika dia ditempa masalah pun, tapi dia mengingatkan orang lain, biasanya semakin kuat ya Pak ya. Ya, Berlapis-lapis. Bahkan ketika orang lain melihat, lah, kalau aku nggak sadar, syukur ya Bapak nih di saat-saat seperti itu. Nah, dia disuruh mengingatkan orang-orang tersebut, oh ingat, tunjukkan lagi, belajar amal lagi. Jadinya ya itu tadi, biasanya semakin kuat. Baik. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sarannya orang luar biasa loh Pak. Yang di poin kedua ini Pak, bukan hanya memotivasi diri sendiri, tetapi juga memotivasi orang lain. Apa berarti ini hanya orang-orang tertentu juga kah Pak? Atau memang sudah terlatih di dalam permasalahan-permasalahan hidup nih? ya kalau dalam Seven Wonders ya banyak yang udah terlatih. Kan ada latihannya. Salah satu latihannya 21 hari. Nah, iya, latihannya kan ada latihannya 21 hari, ada yang Seven Wonders. Semuanya ini kan sedang berlatih skill of life. Bagaimana seseorang itu punya keahlian dalam menata kehidupan yang penuh arti, penuh makna, kehidupan yang di atas rata-rata gitu. Kalau mau kehidupan yang rata-rata ya ikuti pikiran aja, lagi pikiran pengen ngumpat, ngumpat, pikiran pengen balas dendam, pikiran pengen marah-marah, kan jadi rugi kan gitu. Jadi oleh karena itu Baik. maka butuh latihan. Nah, salah satu cara latihan yang terukurnya adalah 21 hari. Bisa nggak 21 hari dia kemudian seseorang itu ya eh, menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata yang ya pasti ya orang-orang yang pandai memotivasi orang itu kan mantul gitu mbak. Kalau kita ngomong yuk kita bersyukur yuk, ini ucapan kita tuh akan mantul ke diri kita juga. Baik. Oh, baik. Oke. Next yang nih Pak, yang ketiga apa sih Pak? Mungkin boleh di-share kepada kami ketika ingin menjadi manusia yang penuh rasa syukur. Ya, yang ketiga adalah orang-orang yang pandai bersyukur akan menjadi inspirator, inspirasi bagi orang lain. Ya, hampir rata-rata orang yang berhasil dalam syukurnya, dia akan menjadi teladan bagi yang lain gitu, Mbak. Misalnya ada tetangga bilang, kamu lihat tuh, ya, Mbak Novia, bla 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 bla, tapi selalu bahagia. Jadi ini inspirasi buat orang. Kamu lihat tuh Pak Oke. Nakoy, walaupun dulunya marbot, sekarang misalkan seperti ini, karena dia bersyukur. Nah itu contoh orang-orang yang bukannya bersyukur akan menjadi inspirasi buat masyarakat lainnya. Dan kita sering mendengar ya, Baik. waktu kita kecil, kita remaja, orang tua kita bilangnya adalah, tuh lihat si anaknya itu, ini dan mbak itu, ibu itu, dan sebagainya ya. Nah, pasti salah satu skill of life yang dia miliki adalah pandai bersyukur. Hmm, baik, baik. Jadi hal-hal keseharian skill of life salah satunya adalah rasa syukur ini memang perlu sekali untuk kita asah. Tapi mungkin orang lupa nih Pak. Apa sih Pak kira-kira imbalannya Pak? Ketika orang merasa udah deh terusin aja, tabas aja seperti kata Pak Nanway tadi. Lompat aja, lompat aja gitu. Tapi ternyata orang lupa nih bahwa kita sebetulnya pembesaran dalam hidup itu kan secara tidak langsung ada imbalannya. Bisa Ya, dilihat tapi ya Pak ya. Itu apa sih Pak kalau boleh tahu? ya
bayangkan ya, itu sudah janji Allah di Al-Quran bahwa barang siapa bersyukur kepadaku, aku tambahkan nikmat. Jadi kenikmatan yang ditambah itu di luar dugaan gitu. Kenikmatan. Ada orang baca buku nikmat, ilmunya masuk semua. Ada orang baca buku nggak nikmat, buku yang baca dia. Beda kan? Iya. Jadi Benar. eh, kenikmatan itu bisa dirasakan nikmat banyak, bisa kenikmatan dalam iman, kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam belajar, kenikmatan dalam hidup ya, nikmat. Jadi orang nikmat itu rasanya tuh kan sudah happiness banget gitu ya, kenikmatan yang luar biasa. Nah ini ternyata bukan ujuk-ujuk kesimpulannya, ternyata butuh dilatih. Menjadi orang yang pandai bersyukur ternyata harus dilatih. Kenapa? Karena kenyataan hidup kita sebenarnya kadang-kadang lebih keadaan terbalik. Sehingga kalau kita nggak bisa bersyukur, kita kan semakin menderita. Allah juga melanjutkan di Al-Quran, barang siapa kufur atau menutup diri atau dia menutup cahayanya, maka dia adalah orang yang akan ya mendapat siksa yang sangat pedih. Jadi bukan hanya dapat biasa, tapi orang yang komplain, yang sering ngeluh, yang sering marah, yang sering merasa kurang ya, akan dapetin siksa yang luar biasa. Oleh karena itu, ya pilihannya adalah kita bersyukur ya dalam keadaan di luar dugaan tadi, dalam keadaan sekarang, karena tadi kita udah bahas shinnya adalah syukur ya, orang yang kapnya adalah ya syukur karomah ya, dan rohnya adalah rohmat. Jadi orang yang bersyukur tuh dia dia happiness, dia bahagia, dia memiliki keistimewaan atau karomah, dan yang terakhir dia penuh cinta, penuh kasih, penuh ya rahmat, penuh kasih sayang yang luar biasa gitu. Luar biasa. Ya luar Oke, biasa. baik. Dan yang Mas Eko tadi seperti di awal disampaikan juga, auranya aura-aura positif ya Pak ya. Ya, Jadi ketika seseorang sudah menginspirasi orang lain, aura positif itu akan sekelilingnya itu bahkan mengikuti juga hal yang positif mau bersamanya gitu kan Pak. betul betul betul. Oke, baik, luar biasa. Ini menarik sekali ya kalau misalnya berbicara tentang jadi manusia yang penuh syukur karena memang itu tadi skill of life ya. Jadi harus dilatih setiap saat bahkan bisa 1 tahun 2 tahun ya artinya. Kita harus berlatih bahkan seumur hidup bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Betul, betul. Betul. Tapi kalau misalnya untuk melatihnya ini mencoba ini bisa aja langsung aja di Mas Eko ya Pak ya. Memang masih dilatih Bisa, ya. bisa, bisa. 21 hari harus benar-benar melatih seperti itu ya Pak ya. 21 hari berlatih syukur. Ya kan? Berlatih syukur. Latihan, karena syukur itu nggak knowledge saja, tapi juga adalah dia habit, kebiasaan. Oke, kebiasaan. Baik, baik. Menarik ini kalau misalnya seperti itu. Kebiasaan yang memang harus kita latih dan minimal 21 hari kita harus melakukannya sehingga itu tadi yang sudah disampaikan ya kalau menanamkan aura-aura positif, kemudian kebaikan-kebaikan akan serta nih ya menyertai kita dan yang pasti kita juga bisa untuk menginspirasi banyak orang. Bapak mungkin sebagai closing statement kali ya untuk ngobrol-ngobrolnya di siang hari ini silahkan. Ya, orang yang bersyukur, maka dia menguatkan jiwa yang awalnya rapuh. Jadi jiwa yang rapuh itu lama-lama diucapin syukur itu kayak orang bersihin motor rusak atau motor lama, lama-lama bersih lagi gitu dengan dengan Oke, kapas syukur tadi. Nah, sebaliknya orang yang mengeluh, yang komplain, yang marah, itu merapuhkan jiwa yang kuat. Jadi awalnya jiwanya kuat, tapi lama-lama rapuh, hancur, tak berdaya, gara-gara sudah terprovokasi oleh rasa tidak bersyukur. Ini yang baik. harus ya saya sering ya melatih para napiter atau lulusan di penjara napiternya narapidana teroris. Itu ternyata salah satunya itu kalau diperas gitu, rasa syukur itu yang minim gitu. Oh, baik. Tapi ketika kita bersyukur, alhamdulillah menjadi warga Indonesia, menjadi orang Indonesia,
rasanya nggak kekurangan apapun, itu susah diprovokasi untuk jadi teroris gitu. Karena dia sudah happy, dia sudah bahagia di sini gitu. Tidak ditawarkan bahagia kelak di surga aja, di dunia jadi mati aja nanti akhirat baru penguasa surga gitu. Enggak, saya udah dapetin surga di dunia ini gitu. Hmm, baik, luar biasa. Jadi yang poin paling penting juga ketika memang hal-hal itu muncul adalah lingkungan kita juga ya Bapak ya. Ketika lingkungan ini menjadi poin penting bagaimana kita bergaul, siapa sih yang membersamai kita. Karena untuk hal-hal tersebut tidak pernah diubah secara tidak langsung hati yang buat ini menjadi keropos seperti itu. Betul, betul, betul. Maka ada nasihat Mbak dalam sebuah buku rahasia sukses itu adalah mengurangi, Hmm, mengurangi ya teman-teman yang membuat kita stres atau sakit hati. hmm, Kurangi oke. teman-teman yang membuat kita tertekan, perbesar teman-teman yang membuat kita menyenangkan. Waduh, luar biasa. Ini menjadi habit yang lain juga, sesuatu hal yang baru juga pastinya. Selain kita harus melatih rasa syukur, bagaimana kita memilah-milah nih lingkungan kita sekitar seperti itu. Baik, terima kasih Pak Napoy untuk ngobrol-ngobrolnya di pagi hari ini. Terima Terima kasih. kasih untuk adik-adiknya yang mungkin nih ingin bergabung dengan Coach Center juga bisa selama 21 hari dan bisa melatih skill of life Anda. Dan yang pasti nggak main-main nih, bagaimana menjadi manusia yang penuh dengan rasa syukur itu pasti nih hanya Ya, bisa dilakukan dan memang sudah terlatih dan menjadi habit seperti itu. Terima kasih banyak Pak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. ya siap siap siap. Oke.